Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih berkati firman Tuhan saat ini untuk semua jemaat yang di Papua, di Malaysia, di mana saja juga berada yang mendengarkan kebenaran firman ini. Biar kami semua dikuatkan, kami mengerti rencana panggilan Tuhan di dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Firman Tuhan yang terambil dari kitab Yeremia 18 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6. Dalam penyampaian pesan ini ada 4 bagian yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu adalah kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, karena Dialah yang memimpin hidup kita sampai hari ini, bahkan sampai kepada kekekalan. Mari kita baca bersama-sama Yeremia 18. Kita mulai dulu ayat 1 sampai dengan yang ke-4. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk, di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikannya." Ayat 4, "Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pandangannya." Bapak Ibu, yang pertama ini, Tuhan merindukan sesuatu kepada saudara dan saya, seperti Tuhan juga datang kepada Yeremia. Dan Tuhan katakan, pergi kepada tukang periuk itu. Ini firman yang berbicara kepada Yeremia. Nah, di sana apa yang Tuhan katakan? Tuhan akan perlihatkan kepada Yeremia. Ada seorang tukang periuk yang sedang mengerjakan sebuah periuk. Periuk ini bejana, atau biasa kita bilang kendil, atau tempayan yang dibuat dari tanah itu. Nah, di Alkitab katakan bahwa dia sedang bekerja dengan pelarikan. Pelarikan itu bicara tentang bahan-bahan atau manajemennya atau mengelolanya, seperti apa bejana ini dikelola. Nah, Tuhan kasih tahu Yeremia untuk pergi dan perhatikan apa yang dibuat, dan Tuhan akan beritahukan kepada Yeremia. Jadi waktu Tuhan suruh Yeremia pergi ke rumah tukang periuk, di sana pun waktu dia bekerja, Tuhan juga bicara kepada Yeremia untuk perhatikan apa yang dia kerjakan. Nah, lalu Bapak Ibu dikatakan ayat 4, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pandangannya. Tahukah saudaraku, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita ini hidup hari ini karena kita punya kehidupan lama, kita punya kehidupan yang kembali dari nol, dari saat kita dibentuk. Tuhan menciptakan kita serupa segambar, dan di dalam penciptaan itu secara kekudusan dari Tuhan. Tapi kita dikandung oleh dosa dari keturunan kita, dari papa mama kita, bahkan dari lingkungan, dosa pribadi kita. Sampai pada saat dimana kita terima Yesus, kita mulai, hidup kita ini mulai dirubah oleh Tuhan, oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Jadi reaksi-reaksi kita, Bapak Ibu sekarang hari ini, sikap kita, perilaku kita, itu melambangkan semua kepribadian kita dari masa-masa lalu. Masa lalu itu bisa membawa kita hingga kita berjalan ke depan itu bisa gagal, kita bisa stres, kita bisa depresi, kita bisa jalan dengan beban yang berat, kita jalan dengan tuduhan-tuduhan, kita jalan dengan takut, kita jalan dengan tidak percaya diri dan dosa dengan segalanya. Nah, jadi apa yang dikatakan Tuhan kepada Yeremia? Perhatikan. Nah, Bapak Ibu, waktu tukang periuk ini dilihat di tangannya belum sesuai
seperti yang diinginkannya. Dia mengerjakan kembali, saudara. Alkitab di situ bilang mengerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pandangannya, saudara. Apa yang baik pada pandangannya. Jadi bukan kemauan daripada bejana itu. Bejana itu kan enggak ya bentuk tanah aja kan, dia enggak punya, dia dibentuk awal mulanya seperti apa, tapi ini dia akan dikerjakan ulang. Jadi bejana itu Bapak Ibu dihancurkan lagi. Dia harus kembali kepada posisi yang semula, posisi tanahnya, dilebur lagi, lalu dimasak lagi dan dibentuk ulang lagi. Nah, saya terlalu percaya hari-hari ini Bapak Ibu lewat COVID-19 dan new normal, terus sampai hari ini dan di minggu ini, di Agustus akhir ini, dengar bahwa kita hari ini semakin dibentuk oleh Tuhan. Kita tetap diam di dalam Dia. Kita tetap izinkan Tuhan bentuk saya seperti apa yang Tuhan mau. Mulai lihat ke depan, jangan lagi lihat ke belakang, jangan lagi lihat beban-beban yang menghimpit kita selama ini, saudara. Memang itu terjadi bagi kita pribadi, bagi istri kita, bagi anak-anak kita. Tapi itu bagian yang Tuhan ambil kembali menurut pandangan Tuhan. Lalu Tuhan mau bentuk kembali menurut Tuhan. Kita relakan saja, saudara. Kita biarkan hidup kita saja. Nah, Matius 11 ayat 28. Kita lihat sebentar Matius 11 ayat 28. Firman Tuhan di situ dikatakan bahwa Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi Bapak Ibu, beban ini Tuhan minta apa? Lepaskan gitu. Datang kepada Tuhan saja. Datang kepada Tuhan itu bicara tentang semua hidup kita bawa kepada Dia, saudara. Dan kuk yang lama itu akan dihancurkan oleh Tuhan. Jadi jangan bawa beban kita itu menjadi sesuatu yang menjadi penghalang untuk kita beribadah. Menjadi tantangan untuk kita untuk melihat masa depan kita. Jadi biarkan kuk itu diangkat oleh Tuhan. Lalu Tuhan akan pakai kuk yang Tuhan pasang kepada saudara dan saya. Dan belajar kepada Tuhan. Belajar lagi kepada apa yang Tuhan bawa kita dalam rencana Dia. Amin Bapak Ibu. Nah, kuk itu adalah bagian yang dipasang di sapi atau kerbau yang di bagian belakang untuk mereka berbajak sawah. Ada beban yang ditaruh di atasnya. Nah, itu Tuhan katakan pikulah kuk yang kupasang. Sekarang ini kita yang ada di jemaat SOJ, di ministry SOJ, di GBI Pos PI SOJ. Jadi Tuhan sedang taruh bagian yang kita akan bergerak bersama-sama. Pikulah dan harus belajar kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Saya percaya begini. Ketika kita mulai beribadah ya di Waibron, di Johor, Malaysia, dan kawan-kawan kita juga dalam persekutuan yang ada keluarga-keluarga di Miri, bahwa ini waktunya untuk kita belajar. Belajarnya apa? Yesus begitu. Jangan lihat yang lain. Jangan pandang yang lain. Dia sedang menaruh visinya di dalam saudara dan belajar. Karena pertama adalah dia lemah lembut dan rendah hati. Saya berharap di dalam jemaat kita, dalam kepemimpinan yang Tuhan percayakan kepada saya, kita menjadi orang-orang yang lemah lembut, rendah hati. Kalau kita tegur satu dengan yang lain, kalau saya tegur saudara, itu bukan berarti saya benci, tetapi saya harus pastikan saudara tuh hidup benar-benar di dalam Tuhan untuk melayani. Karena saya bisa rasakan bagaimana saya juga kalau tidak sungguh-sungguh berbahaya sekali. Dalam arti saya akan mengikuti kehidupan saya yang lama, saudara. Sementara firman-Nya sudah katakan dengan jelas bahwa yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, jadi kita harus satu hati di dalam jemaat. Kita harus tolong menolong, kita harus bersama-sama. Tuhan katakan di situ ada kelembutan, ada rendah hati, bahkan jiwa kita semua akan mendapat ketenangan, saudara.
Kawan-kawan kita, saudara saya, Ibu Jen dengan keluarga di Brunei, sekarang saya melihat di Facebook, di video mereka, bahkan anak mereka sudah main musik, mulai latih. Coba perhatikan, kalau dulu waktu saya datang 4 tahun lalu atau 2-3 tahun lalu belum demikian. Tapi karena saya hadir, datang, saya percaya bukan karena saya, tapi Tuhan utus saya ke keluarga ini. Ini saya berikan kesaksian ya, contoh ya kepada keluarga di Papua juga. Bahwa akhirnya saya lihat dari mulai suaminya sakit di rumah sakit, lalu mujizat terjadi karena istrinya ini juga seorang pendoa syafaat. Dia mengambil posisi di tengah-tengah antara hidup dan mati suaminya pada waktu itu. Saya lihat dengan mata saya sendiri, bahkan dia ajak saya pergi untuk berdoa di hospital pada waktu itu. Dan apa yang terjadi? Tuhan sembuhkan suami. Lalu Tuhan mulai pulihkan anak. Anak yang pertama mulai bekerja dan puji Tuhan mendapat tempat yang terbaik dalam satu perusahaan di Brunei. Dan juga anak-anak mulai melayani. Mereka memang dahulunya sudah melayani, tapi sekarang ada kapasitas yang baru. Itu jiwa mereka apa? Ada dalam ketenangan. Nah, ibu-ibu yang lain juga ada dalam ketenangan. Bapak-bapak ada dalam ketenangan. Kita harus merasa enjoy, kita harus merasa memiliki pelayanan tanggung jawab dan merasa tenang di dalamnya. Saya tidak mau sebagai pemimpin kalian terpaksa melayani atau dapat tekanan-tekanan dari pihak luar, dari dalam sendiri, tidak boleh. Karena kuk yang telah Tuhan pasang di dalam diri kita itu, Tuhan bilang bebannya pun ringan, begitu. Karena kita belajar kepada Tuhan Yesus. Kalau suami ragu, istri ragu, anak-anak pun juga akan ragu, akan risau. Jadi walaupun kita ragu, kita nggak usah tunjukkan diri kita itu kayak pura-pura tidak ragu. Semuanya pasti ragu, pasti khawatir. Tapi kan kalau iman kita ada, itu menghapuskan semua, begitu. Memang kita masih hidup di dalam daging, tapi iman ini iman berasal dari Tuhan, dari firman Allah. Dan Yohanes katakan dalam Yohanes 5 itu dibilang bahwa iman mengalahkan dunia, begitu. Iman kita ini yang membuat kita kuat. Nah, itulah Tuhan sampaikan pagi hari ini di akhir bulan Agustus untuk apa? Bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan terakhir, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dan kita bersyukur saja. Begitu, mengucap syukur Tuhan baik, kita bisa melewatin proses. Kalau ada kesalahan pribadi kita bertobat, minta ampun, ucap syukur, kembali kepada firman, dan terus memuliakan Tuhan. Nah, yang terakhir adalah kita setia melayani Tuhan dalam 1 Korintus 15. Kalau hari ini kalian baru mulai berdoa, berdoalah. Gitu. Kalau kita baru melihat di baru 1-2 orang, Tuhan kasih kepercayaan, ada beberapa jiwa yang kita harus layani. Layani dia, layanilah dengan setia. Jangan mengharapkan sesuatu yang besar kalau kita dari dasar pertama yang kecil kita tidak lakukan. Belajar dari perkara-perkara yang kecil, Tuhan akan berikan perkara yang besar. 1 Korintus 15 ayat 58, di situ dikatakan 1 Korintus 15 sebentar, saya lewat di sini. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Itu saudara, ini yang keempat terakhir ya. Berdirilah teguh saudara, jangan goyah. Berdirilah teguh, jangan goyah. Jangan goyah ini artinya pandangan kita untuk tetap di dalam Tuhan itu jangan disingkirkan. Mau kita salah kah, mau kita ada bertindak kurang bagus kah, tetap dalam Tuhan. Biarkan Tuhan pulihkan kita. Kita minta ampun sekali lagi, kita belajar lagi. Jangan membuat hari-hari kita tidak beribadah, berdoa, ya, melayani satu dengan yang lain, memberitakan Kristus kepada orang lain. Terus lakukan. Nah, di situ dikatakan apa? Giatlah selalu. Giat itu bicara tentang tambahkan lagi, begitu. Kapasitas kerajinan kita tambah. Ada cigu kita di sini juga ya, di Brunei ya. Dia ngajar bagaimana kalau muridnya itu tambah giat belajar, pandai ya, dia pasti ikut testing dan sebagainya, ujiannya dia kuasai karena rajin, karena giat, nilainya pun bagus. Begitu saudara.
Prinsip hidup ini harus rajin. Saya ketekankan dalam SOJ, semua jemaat harus rajin. Rajin apa? Beribadah. Rajin apa? Melayani Tuhan. Rajin apa? Berdoa, saudara. Untuk Tuhan kita harus sungguh-sungguh. Kenapa? Karena Tuhan lebih sungguh-sungguh. Kita biasa-biasa saja, Dia luar biasa. Dia tidak bisa mengingkari hidupnya. Dia tidak bisa berbohong kepada dirinya. Dia Alfa dan Omega. Dia awal dan terakhir. Dia adalah Allah. Kita tidak setia, Alkitab katakan Dia tetap setia. Apalagi saudara giat setia. Saudara, ini harus saudara. Masuk September 4 bulan ini, kita akan melihat tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib terjadi dalam diri kita. Nah, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih, hamba sudah menyampaikan pesan Tuhan. Berkati semua umat Tuhan di SOJ yang ada di Papua, yang ada di Batam, Jakarta, juga yang ada di Malaysia. Tuhan memberkati semua keluarga kami di akhir bulan ini, dan kami siap masuk bulan September dan 4 bulan ke depan dengan kemenangan demi kemenangan. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.